Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota KPPS yang bertugas sebagai operator Sirekap, berikut ini kami sampaikan video tutorial penggunaan aplikasi Sirekap. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menggunakan aplikasi Sirekap yaitu sebagai berikut. Pertama-tama, pastikan HP sudah terdaftar atau teraktivasi di akun Sirekap. Yang kedua, masuk ke aplikasi Sirekap lalu melakukan autentifikasi dengan menggunakan pola atau sidik jari. Ketiga, kita harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di akun Sirekap kita. Baiklah, di sini terdapat data diri yaitu sebagai anggota KPPS. Kemudian TPS berapa, kelurahan apa, kota atau kabupaten apa, kode TPS, kecamatan, lalu provinsi. Lalu kemudian ada kelola daftar hadir, kelola tanda terima dan kejadian khusus, waktu pemungutan suara. Berikutnya ada daftar pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPD Lampung, pemilihan DPR, pemilihan DPRD Provinsi Lampung 3, dan pemilihan DPRD Kabupaten Kota Metro 2. Baiklah teman-teman, jadi seluruh daftar yang ada di aplikasi Sirekap ini mengikuti alamat atau daerah masing-masing ya, atau sesuai dengan apa yang kalian daftarkan sebelumnya. Baiklah, setelah mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di halaman aplikasi Sirekap, hal yang pertama harus dilakukan adalah melakukan pengelolaan saksi. Tekan tombol kelola PPS, saksi, dan panwas. Lalu kemudian tekan tombol tambah untuk melakukan penambahan saksi. Berikutnya kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran seperti ini ya. Pada halaman pendaftaran ini kita diwajibkan untuk mengisi nama, NIK, nomor handphone, jenis pemeriksa, dan jenis saksi. Baiklah, kita akan coba untuk mengisi kolom pendaftarannya ya. Perlu diketahui ini hanyalah sebagai contoh. Setelah nama, NIK, lalu kemudian nomor handphone, maka selanjutnya adalah mengisi jenis pemeriksa. Pilih jenis pemeriksa saksi. Lalu kemudian di sini ada 5 jenis saksi. Kita coba pilih saksi pemilihan presiden dan wakil presiden terlebih dahulu. Lalu kemudian pilih pasangan calon pilpres. Contoh di sini Alexander Graham Bell dan Aristoteles. Lalu kemudian klik daftar. Kita coba klik. Baiklah, jika kita diarahkan ke halaman seperti ini, kita diharuskan untuk mengisi username dan juga password untuk melakukan sign in ulang. Baiklah, setelah sign in ulang, kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran lagi ya. Setelah itu, kita harus mengeklik kembali daftar. Jika sudah seperti ini, berarti saksi sudah berhasil didaftarkan. Jika ingin menambahkan atau mendaftarkan saksi kembali, hal yang harus dilakukan adalah tekan tanda tambah, lalu kemudian isi daftar pendaftaran seperti yang dilakukan sebelumnya. Hal ini berlaku tidak hanya untuk saksi saja, tetapi bisa juga untuk PPS dan juga panwas. Baiklah, kita akan coba mengisi kembali seperti yang sebelumnya ya. Kita coba nama, NIK, dan juga nomor handphone. Lalu kemudian pilih jenis pemeriksa. Kita coba PPS. Lalu kemudian jika sudah, tekan tombol daftar. Baiklah teman-teman, ketika mendaftarkan saksi, diusahakan 1 hari sebelum pemilihan ya, agar dapat mempersingkat waktu. Tetapi jika saksi baru datang pada hari H dan belum terdaftar oleh kita, maka tidak mengapa, saksi masih bisa kita daftarkan di aplikasi Sirekap. Baiklah teman-teman, jika kalian sudah melakukan pendaftaran, baik bagi saksi, PPS maupun panwas, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengelola daftar hadir. Jadi, setelah pemilih sudah memilih dan TPS dinyatakan sudah ditutup, maka selanjutnya KPPS mengabadikan daftar hadir di aplikasi Sirekap dengan memilih menu kelola daftar hadir. KPPS harus memfoto semua daftar hadir, baik daftar hadir DPT, daftar hadir pemilih DPTB, dan daftar hadir pemilih DPK dengan cara mengeklik tanda tambah di kanan bawah. Lalu kemudian pilih kamera,
Nah, anggaplah ini halaman 1 ya teman-teman. Kita klik foto, lalu kemudian kita klik tanda centang di bagian kanan bawah. Lalu setelah itu kita bisa menyesuaikan gambarnya ya. Lalu kemudian tekan OK. Nah, ketika halaman 1 sudah terfoto, dilanjutkan memfoto halaman kedua dengan cara mengeklik tanda tambah. Kemudian tekan kamera. Nah, anggap saja ini halaman kedua ya. Baiklah, kita mulai untuk memfoto. Lalu tekan tanda centang lagi. Nah, petugas KPPS bisa menyesuaikan dahulu gambarnya, lalu kemudian klik OK. Baiklah teman-teman, setelah foto daftar hadir pemilih DPT selesai, dilanjutkan untuk memfoto daftar hadir DPTB dan daftar hadir DPK hingga selesai. Dan harus dipastikan gambar yang diambil harus jelas. Jika kurang jelas, maka dapat memilih menu ulangi foto. Jika setiap halaman daftar hadir sudah terfoto, maka klik menu centang. Kemudian pilih mulai periksa. Aplikasi mengarahkan kita untuk memeriksa setiap halaman yang telah kita foto. Setelah itu, klik kirim. Baiklah, sebelum submit, kita harus memastikan bahwa data yang kita isikan adalah benar, karena kita tidak dapat lagi menambahkan atau mengubah seluruh gambar halaman setelah kita submit. Jika sudah pasti benar, kita klik submit ya. Lalu autentikasi sidik jari. Baiklah, kita akan diarahkan untuk mengunggah berkas PDF untuk dikirim ke KPU. Kita klik unggah berkas. Jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Baik, kita coba bagikan berkas. Kita coba bagikan berkas di WhatsApp. Kita bisa menganggap kita akan mengirim ke saksi ya. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Setelah berhasil, kita kembali lalu klik tanda terima dan kejadian khusus. Lalu tekan tanda tambah, kamera. Lalu anggap saja ini adalah formulir model kejadian khusus. Kita klik. Lalu kemudian kita klik tanda centang di bagian kanan bawah. Baiklah, setelah itu kita bisa menyesuaikan tampilannya. Jika sudah sesuai, kita bisa klik OK. Jika ingin menambahkan form kejadian khusus lagi, kita klik tambah. Tetapi jika kita sudah cukup, kita klik tanda centang. Lalu mulai periksa, klik kirim. Lalu klik submit jika data yang kita isikan sudah benar. Baiklah, kita klik submit. Lalu kemudian autentikasi sidik jari. Dan kemudian unggah berkas PDF. Jika sudah, kita dapat membagikan berkas salinan kejadian khusus ini baik kepada panwas ataupun saksi. Tahap selanjutnya yaitu kita bisa mengatur waktu pemungutan suara. Klik waktu pemungutan suara. Lalu kemudian kita diharuskan untuk mengisi tanggal mulai, tanggal selesai, dan waktu selesai. Baik, kita coba isi. Perlu diketahui, ini hanyalah contoh ya. Jika waktu atau hari tidak sesuai, maka harap maklum. Baiklah, kita coba isi tanggal selesai. Kita coba tanggal 5. Klik OK. Lalu kemudian waktu selesai, kita coba isi pukul 01.00. Jika sudah, klik OK. Lalu klik submit jika data yang diisikan sudah benar. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti sudah selesai. Baik, kita kembali ke halaman sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah men-scan formulir C. Tata caranya adalah tekan tombol kamera di pojok kanan bawah, lalu kemudian arahkan kamera ke formulir C. Jika garis kuning tidak membentuk kotak sempurna, kita harus mengulanginya kembali, karena hal tersebut akan membuat tulisan di formulir C tidak terscan dengan baik. Baik, kita akan mengulanginya lagi. Jika sudah seperti ini, berarti formulir C sudah terscan dengan baik. Tekan tombol centang berwarna hijau, lalu kemudian klik kirim, dan pastikan gambar sudah berkualitas baik. Baik, kita klik kirim. Lalu kita akan diarahkan ke halaman detail pemilihan. Baiklah, kita klik detail. Selanjutnya, periksa angka hasil baca dari aplikasi Sirekap untuk disesuaikan dengan C hasil yang telah kita foto tadi.
Bisa kita lihat di sini ada tulisan berwarna merah ya. Ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara hasil baca Sirekap dengan C hasil yang telah kita foto tadi. Cara memperbaikinya adalah dengan cara mengklik tanda pensil, lalu kemudian kita rubah angka sesuai dengan C hasil yang telah kita foto tadi. Selanjutnya, klik simpan. Lalu kemudian terlihat bahwa angka yang sudah diedit akan berwarna kuning. Perlu diketahui, ketidakcocokan ini terjadi karena C hasil yang kita foto tadi terlalu gelap atau kurang jelas. Hal ini dapat diminimalisir dengan cara pencahayaan yang baik, tulisan yang jelas, dan kualitas dari kamera HP yang baik pula. Baik, jika sudah, kita klik submit. Pastikan data yang kita isikan sudah benar. Baik, kita klik submit, lalu kemudian klik OK. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah selesai. Kita kembali ke halaman sebelumnya untuk lanjut ke halaman 2. Kita klik titik 3 di samping kanan, lalu ambil gambar. Kita lakukan seperti sebelumnya ya. Jika sudah, kita klik centang, lalu klik kirim. Nah, di sini datanya sudah cocok ya teman-teman. Jadi tidak perlu untuk mengedit. Selanjutnya klik OK. Lalu klik submit dan pastikan data yang diisi sudah benar. Baik, klik submit. Nah, jika seperti ini berarti sudah selesai. Baik, kita langsung saja ke halaman 3 ya teman-teman. Kita ambil gambar, lalu kemudian klik centang, klik kirim, klik OK, lalu kemudian detail. Nah, di sini terjadi ketidakcocokan ya teman-teman. Kita perbaiki dengan cara klik tanda pensil seperti sebelumnya. Kita rubah angka sesuai dengan C hasil yang kita foto tadi. Klik simpan. Lalu kita perbaiki ketidakcocokan yang lainnya juga ya. Kita sesuaikan dengan C hasil yang kita foto tadi. Baiklah, ketika sudah, kita klik submit. Pastikan data yang diisi sudah benar, lalu klik submit lagi. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah selesai. Kita kembali ke halaman sebelumnya, dan jika data yang diisi dirasa sudah benar, kita klik kunci dan buat dokumen. Perlu diketahui, ketika kita sudah mengunci dan membuat dokumen, kita tidak akan dapat menambahkan saksi baru. Itulah kenapa disarankan untuk menginput data saksi sebelum hari pemungutan, agar pada hari pemungutan kita dapat lebih fokus untuk mengoperasikan aplikasi Sirekap, tidak lagi disibukkan dengan mendaftarkan saksi. Akan tetapi, jika saksi datang di hari H dengan membawa surat mandat, kita tetap dapat mendaftarkan saksi di aplikasi Sirekap. Baiklah, selanjutnya kita asumsikan saksi semua sudah terdaftar ya. Kita klik ya. Dan pastikan data yang kita isi sudah benar. Lalu submit. Lakukan autentikasi sidik jari. Jika sudah, unggah berkas PDF agar untuk dikirim ke website KPU RI. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah selesai ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita dapat membagikan berkas ini baik kepada Panwas ataupun saksi melalui media WhatsApp ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mensimulasikan tata cara penggunaan aplikasi Sirekap pada jenis pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk jenis pemilihan lainnya kurang lebih sama saja ya teman-teman. Hanya saja calon selain presiden dan wakil presiden itu lebih banyak ya teman-teman. Jadi kita harus lebih ekstra untuk mengerjakannya. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.